Bab 23, Bunda Maria saat Yesus didera. Aku melihat Santa Perawan tenggelam dalam ekstasi yang terus-menerus sepanjang waktu penderaan putra ilahinya. Ia menyaksikan serta menderita dengan kasih dan duka cita yang tak terlukiskan segala siksa aniaya yang diderita putranya. Ia mengerang lirih, kedua matanya sembab dan merah karena air mata. Sehelai kerudung lebar membalut tubuhnya dan ia menyandarkan diri pada Maria Heli, kakak perempuannya Asteris, yang telah lanjut usia dan wajahnya mirip benar dengan ibunda mereka, Set. Anna, Maria Kleopas, putri Maria Heli, juga ada di sana. Para sahabat Yesus dan Bunda Maria berdiri bergerombol, mereka mengenakan kerudung lebar, tampak larut dalam duka dan kecemasan yang hebat, mereka menangis seakan sedang menghadapi ajal. Bunda Maria mengenakan gaun biru panjang, yang sebagian tertutup oleh mantel wol berwarna putih, kerudungnya berwarna putih kekuningan. Magdalena nyaris bagaikan seorang yang telah kehilangan akal karena duka cita, rambutnya tergerai lepas di bawah kerudungnya. Ketika Yesus jatuh terkapar di kaki pilar setelah penderaan, aku melihat Claudia Prochles, istri Pilatus, mengirimkan beberapa potong kain lenan yang lebar kepada Bunda Tuhan. Aku tidak tahu apakah perempuan yang lembut hati ini berpikiran bahwa Yesus akan dibebaskan, dan bahwa bundanya pasti akan membutuhkan lenan untuk membalut luka-lukanya. Setelah penderaan berakhir, Bunda Maria tersadar kembali, ia melihat putra ilahinya sama sekali terkoyak dan tercabik abis, digiring oleh para prajurit pembantu setelah penderaan. Yesus menyeka matanya yang bersimbah darah agar ia dapat memandang bundanya, dan bundanya mengulurkan kedua tangannya kepada sang putra, sementara terus terpaku menatap jejak-jejak darah yang ditinggalkan kakinya. Segera aku melihat Bunda Maria dan Magdalena menghampiri pilar di mana Yesus didera, halayak ramai ada di kejauhan. Keduanya setengah tersembunyi di balik para perempuan kudus lainnya dan juga segelintir orang yang baik hati yang bergabung bersama mereka. Mereka berlutut di ubin dekat pilar dan menyeka darah kudus dengan kain lenan yang diberikan oleh Claudia Prochles. Saat itu Yohanes tidak bersama para perempuan kudus, yang berjumlah sekitar 20 orang. Putera-putera Simeon dan putera Obed, juga Veronika, pula dua kemenakan Yusuf dari Arimatea, Aram dan Temni, berada di bait Allah, mereka tampak dirundung duka. Waktu itu tak lebih dari pukul 9 pagi ketika penderaan berakhir. Asteris Maria Heli seringkali disebut dalam kisah ini. Menurut Sir Emerick, ia adalah putri Set, Yoakim dan Set, Anna, yang dilahirkan hampir 20 tahun sebelum kelahiran Santa Perawan. Ia bukanlah anak terjanji, dan disebut Maria Heli, untuk membedakannya dari mereka dengan nama yang sama, sebab ia putri Yoakim, yang disebut juga Heliacim. Suaminya bernama Kleopas, dan putrinya bernama Maria Kleopas. Tetapi, putrinya ini, lebih tua usianya dari bibinya, yaitu Santa Perawan. Maria Kleopas menikah pertama dengan Alfes, dengan siapa ia beroleh 3 orang putera, yang kelak menjadi para rasul, yaitu Simon, Yakobus Muda dan Tades. Dari suaminya yang kedua, ia beroleh seorang putera, Sabat, dan seorang putera lain bernama Simon, dari suaminya yang ketiga, Yonas. Simon kelak menjadi uskup Yerusalem. Sumber, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ from the Meditations of Anne Catherine Emmerich. Diperkenankan mengutip menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan, diterjemahkan oleh Yesaya, www.indosel.net/Yesaya.